Raden Maswardi Sorjaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang keturunan ningrat yang memiliki hak khusus untuk menuntut ilmu, berbeda dengan pribumi pada umumnya pada masa itu. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Ia bertemu dengan sahabatnya Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulen. Di sini, ia bertemu dengan Does Dekker yang juga akan menjadi sahabat karibnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan Anda datang ke sini, Bung? Tujuan saya kesini untuk membuat partai. Apa tujuan Anda membuat partai? Betul. Mengapa Anda ingin membuat sebuah partai? Jadi begini, Bung. Tujuan saya untuk membuat partai, saya ingin menyetarakan kedudukan keturunan Belanda dengan pribumi. Oh, bagus. Kalau itu, saya setuju. Saya setuju. Mari kita dirikan partai ini bersama-sama. Apa kalian sudah mendengar beritanya? Pemerintah Belanda merencanakan mengumpulkan sumbangan dari rakyat pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Loh, bisa-bisanya mereka merayakan kemerdekaan. Makanya, itu sangat tidak tahu diri. Tidak bisa begitu. Kebijakan mereka harus dikritik. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dan dipublikasikan ke media. Ia menyusun kata-katanya sampai pusing dan direvisi berkali-kali sehingga selesai setelah beberapa kali penyuntingan. Setelah selesai menulisnya, tulisan Ki Hajar yaitu "Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu" berisi tentang kritikan pada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Akibat rencana Ki Hajar Dewantara, Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh. Kurang ajar sekali dia, tentara. Tangkap Ki Hajar Dewantara, Does Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Siap! Mengapa kalian bertiga ingin mendirikan partai sendiri? Kalian bertiga akan saya asingkan ke pulau terpencil. Kamu ke Pulau Bangka, kamu ke Pulau Banda, dan kamu ke Pulau Kupang. Mereka pun ditangkap dan dibawa menemui Gubernur Edinburgh. Mereka dijatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara, Does Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. Saya memilih diasingkan ke Belanda. Karena di sana, saya banyak mempelajari ilmu. Daripada di pulau terpencil. Baiklah, jika memang begitu, saya izinkan kalian pergi ke Belanda. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian pelaksanaan hukuman pengasingan. Di sana, Ki Hajar bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging. Teman-teman, sebagai saudara sebangsa, kita harus memikirkan masa depan bangsa kita. Pribumi, tempat asal kita. Baik, Ki. Dalam
Dalam pengasingan Ki Hajar, beliau memanfaatkan waktu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar berhasil memperoleh Europis Akte yang diketahui merupakan ijazah bernilai tinggi. Bertujuan untuk mendidik masyarakat di sekitarnya, akhirnya Ki Hajar pulang ke kampung halamannya pada September 1919. Permisi Mas, bolehkah saya mengajar di sekolah Anda? Iya Ki, saya menerima Ki Hajar untuk mengajar di sekolah saya. Sepertinya pengalaman mengejar saya sudah cukup. Saya meminta izin mengundurkan diri untuk mengajar di sini. Lalu, kau mau kemana? Saya ingin mendirikan sekolah untuk siapa saja, agar dapat menimba ilmu apapun latar belakangnya. Baiklah, jika itu maumu. Setelah 3 tahun mengajar di sekolah Sorja Pranoto, Ki Hajar meresmikan perguruan Taman Siswa Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan hingga kini, bersama slogannya yaitu Tuturi Handayani, yang diartikan sebagai di depan memberikan contoh yang baik, di tengah dapat memberikan semangat, dan di belakang dapat memberikan dorongan. Beliau menjadi salah satu ikon pendidikan karena jasanya. Terima kasih Ki. Berkat jasa Anda di bidang pendidikan, kita dapat menyejahterakan rakyat kita dengan bangsa Belanda. Oleh karena itu, saya akan melantik Anda menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Dan tanggal lahir Anda akan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Baiklah Bu. Semenjak saat itu, tanggal 2 Mei setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pun pulang ke rumahnya. Tak ada pesta atau makanan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekadar lauk pauk pun tidak tersedia di meja makan. Ki Hajar lantas menyuruh salah satu anaknya untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Nak, tolong belikan ibu serantang mie godok di pinggir jalan untuk makan malam bersama. Baiklah, Bu. Bagi Ki Hajar, itu bukan masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan sudah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang tak silau memandang dunia, walau jabatan prestisius disandangnya.